Halo, saya Yoko Tarigan. Saya sedikit ingin menjelaskan tentang analisis perancangan sistem informasi. Yang pertama itu pada sistem development. Sistem development atau pengembangan sistem adalah proses mendefinisikan, merancang, menguji, dan mengimplementasikan aplikasi perangkat lunak baru atau program. Terdiri dari jaminan kualitas perangkat lunak seperti rekayasa perangkat lunak, model kematangan kemampuan, dan lain-lain. Dan juga gambaran umum pengembangan aplikasi, seperti tujuannya adalah untuk menerjemahkan desain ke dalam modul program dan kode yang akan berfungsi sebagai properti. Tinjauan desain, tugas menghasilkan desain keseluruhan dan rencana untuk mengimplementasikan visi. Dan ada juga gambaran umum pengembangan aplikasi, seperti alat pengembangan sistem dan manajemen proyek. Nah, pada bagian struktur itu terdiri dari modul kontrol, modul bawahan, modul pasangan data, pasangan kontrol, kondisi lingkungan, dan kohesi dan kopling. Pada pengembangan aplikasi terstruktur terdiri dari pengembangan aplikasi berorientasi objek dan implementasi desain berorientasi objek. Tujuan utamanya adalah untuk menerjemahkan metode objek ke dalam modul kode program dan menentukan peristiwa atau pesan apa yang akan memicu eksekusi setiap modul. Seterusnya, pengembangan aplikasi Agile. Pengembangan aplikasi Agile adalah metode pengembangan sistem yang sangat berbeda. Tim pengembangan selalu berkomunikasi dengan pelanggan, berfokus pada tim kecil, komunikasi yang intens, dan iterasi pengembangan yang cepat. Pada pengkodean terdiri dari pengkodean, pemrograman lingkungan, menghasilkan kode, menguji sistem, dan dokumentasi. Pada pelatihan terdiri dari perencana pelatihan, pelatihan penjual, webinar, podcast atau tutorial, sumber pelatihan luar, tiap pelatihan interaktif, video tutorial, konferensi data, yaitu strategi konferensi data. Yang kedua yaitu perjalanan data. Perjalanan data merupakan komunikasi proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih alat seperti komputer, laptop, telepon, genggam, printer, dan alat komunikasi lainnya yang berhubungan dalam sebuah jaringan baik lokal maupun luas seperti internet. Perjalanan data terdiri dari seperti file. Contohnya adalah data yang berformat foto atau gambar, video atau suara. Selanjutnya ada model basis data seperti basis data hierarki, model basis data lanjutan, basis data jaringan, basis data relasional. Selanjutnya pengembangan data atau data mini. Penambangan data memilah-milah sejumlah besar data untuk mengidentifikasi pola dan pembangunan hubungan. Dan data besar atau big data seperti implikasi berasal dari kumpulan sumber data yang lama atau baru dan dapat menyebabkan revolusi dalam pengukuran serta dapat menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang ketiga yaitu data desain. Desain data adalah aktivitas pertama dan beberapa sering mengatakan yang terpenting dari 4 aktivitas desain yang dilakukan selama rekayasa perangkat. Konsep desain data itu terdiri dari struktur data, sistem berorientasi file, database, ikhtisar pemrosesan file, potensi masalah dan redundansi data, evolusi dari sistem file ke sistem database. Pada lingkungan basis data adalah sebuah habitat di mana terdapat basis data untuk bisnis. Dalam lingkungan basis data, penggunaan memiliki alat untuk mengakses data.
Pada komponen DBMS merupakan akronim dari Database Management. Sistem DBMS yaitu pengorganisasian dan sistem pengolahan data pada komputer. Integritas referensial adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara kunci primer dengan kunci tamu milik tabel yang berada dalam suatu basis data rasional untuk menjaga konsistensi data. Selanjutnya ada diagram hubungan entitas, normalisasi data. Normalisasi data itu berbentuk normal pertama untuk mengkonferensi dan bentuk normal kedua. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu perancangan user interface design. Desain antarmuka atau pengguna atau desain user interface adalah proses yang digunakan desainer untuk membuat tampilan dalam perangkat lunak atau perangkat terkomputerisasi dengan fokus pada tampilan atau gaya. Manfaat user interface sendiri adalah menjadi sebuah jembatan antara pengguna dengan aplikasi. Jadi semua yang Anda lihat dan dapat berinteraksi di dalamnya maka disebut dengan tampilan antarmuka atau UI. Desain antarmuka pengguna adalah user yang mengontrol sistem, bukan sebaliknya adalah panduan dalam membuat suatu rancangan antarmuka untuk suatu aplikasi. Dan analisis pengguna user dapat dilakukan dengan nol user interviews, memahami kebutuhan user, motivasi, kultur kerja, dan lainnya. User input, contoh user bagian penjualan yang saling bertemu dengan customer akan sangat membantu software tim dalam mengerti kebutuhan di sisi sales. Dan ada juga yang disebut dengan marketing input. Contoh analisis pasar akan membantu memahami setiap segmen pasar yang berbeda-beda sehingga mungkin akan memberikan interface yang berbeda terhadap setiap segmen. Support input, support staff, dan software team berkomunikasi dengan user setiap harinya akan mendapat masukan. Sekian penjelasan saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih.